yang pingin banget milikin kamu seutuhnya ternyata. Nah tuh ya, orang ini tuh. Jadi kita akan lihat secara detail. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman silahkan saja langsung join ya. Klik saja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini, oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja, oke? Kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang pingin miliki kamu seutuhnya. Siapakah dia seseorang yang pingin miliki kamu seutuhnya? Siapakah dia seseorang yang pingin miliki kamu seutuhnya? Siapa tuh? Kita lihat dulu, Tara. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang memikirkan kamu karena sudah lama. Tuh ya, tidak ketemu. Kenapa? Ya karena kamu dan dia memiliki perbedaan ruang jarak dan waktu. Mungkin kamu berdealing ya sama seseorang yang letaknya jauh di sana ya. Beda kota, beda provinsi, beda RW, beda RT. Aduh, pokoknya berbeda-beda deh ya. Yang membuat orang ini tuh sangat tersiksa karena tidak bisa ya melihat aura kamu yang begitu dahsyat setiap hari. Waduh ya. Karena emang yang aku lihat gitu ya, beberapa di antara dia ini tipikal orang yang sejatinya lebih suka ya ketemu kamu tuh secara langsung daripada hanya komunikasi lewat handphone. Nah tuh ya, kenapa? Ya karena tidak membuat orang ini tuh merasa lega ya. Nggak bisa pupuk kamu, aduh ya. Nggak bisa peluk-peluk kamu, nggak bisa belai-belai kamu. Karena yang aku rasakan tuh pengennya orang ini selalu nempel terus sama kamu ya, kayak bayi yang minta ditetekin. Aduh ya, pengennya nempel terus kayak perangko gitu. Dan orang ini tuh juga sebenarnya merasa tersiksa gitu ya ketika kamu marah sama dia. Nah makanya ya, jangan sering tuh kamu ngambek-ngambek sama dia. Kenapa? Karena bisa membuat orang ini tuh kena mental ya, kena tekanan batin. Karena yang dia inginkan ya udah, kita tuh bisa menjalin hubungan secara harmonis gitu ya, nggak kayak kucing sama tikus ya, nggak kayak Tom and Jerry yang seringnya perang-perangan gitu. Lebih baik daripada kita perang-perangan, lebih baik peluk-pelukan, main pupuk-pupukan. Aduh ya, itu bisa membuat orang ini tuh jauh lebih merasa bahagia. Dan di sini jika dilihat ya dari energi lain, aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh pengen serius banget sama kamu gitu. Cuman ya, terkadang diri kamu tuh masih sering banget susah memahami sikap dia, terutama ketika orang ini terlalu sibuk dengan urusannya. Nah tuh ya, makan hati juga gitu ya. Kenapa makan hati? Ya iyalah gitu ya, sesibuk-sibuknya kamu, setidaknya kamu tuh jangan pernah melupakan tanggung jawabmu sebagai seorang pasangan. Gue bukan robot, gue bukan AI ya. Jadi masih butuh ya perhatian, masih butuh namanya komunikasi. Karena bagaimanapun juga ya, hubungan tanpa adanya komunikasi yang jelas itu bakal berantakan. Percaya deh ya, yang udah nikah aja gitu ya, kurangnya komunikasi bisa berujung perceraian. Nah gimana lagi tuh ya, hubungan yang masih pacaran, aduh ya, bisa amburadul. Sayang apa ya? Sayang perjuangan yang selama ini sudah kalian bangun demi mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian gitu ya. Dan di sini emang yang aku lihat ya, mungkin kamu nggak percaya bahwa emang saat ini fokusnya dia adalah fokus ya mendapatkan kamu, memiliki kamu seutuhnya. Mungkin dalam hati kamu pret ya, nih orang tuh kadal. Enggak say gitu. Emang nih orang sering banget nguji mental kesabaran kamu. Tetapi ya, di balik sisi kadalnya dalam, di balik sisi terdalamnya si kadal ini gitu ya, nih orang tuh punya kemauan untuk milikin kamu seutuhnya. Cuman ya, emang kebaikan dia tuh nggak terlihat karena selama ini dia sering banget ya nunjukin sikap toksiknya. Nah tuh ya, makanya ya ada istilah ya, setitik tinta merusak susu sebelangga gitu. Artinya apa? Sekali aja lo ya berbuat kejahatan, ya udah segala kebaikan kamu tuh akan tertutupi. Sama kayak dia. Nih orang tuh aslinya baik, tapi berhubung dia terlalu sering ya menunjukkan ketoksikannya ya.
Makanya kamu sering banget kena mental tuh ya. Tapi dia baik ya, jadi pertahankan aja gitu. Karena ya nggak ada loh ya orang yang niat seperti ini. Emang sih di awal tuh kamu akan banyak sekali ya mengalami tekanan gara-gara dia gitu ya. Ih, dasar kadal gara-gara nih orang gitu. Tapi lama-lama ya dia akan menunjukkan rasa sayangnya sama kamu. Udah nggak apa-apa ya, lebih baik kayak gini aja ya. Tapi ketika dia udah married, dia akan jadi pribadi yang dewasa, lebih perhatian dan serius sama kamu daripada gitu ya sok romantis pas pacaran, tapi ketika menikah blangsaknya keluar. Nah ya lebih baik kayak gini aja, nggak apa-apa ya. Kamu dihujat teman-teman kamu nggak apa-apa gitu ya, berdealing sama kadal nggak apa-apa ya. Yang penting ketika kamu udah nikah sama dia, kamu akan adem ayem. Oke, kita lihat lagi di sini. Aduh, kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen milikin kamu seutuhnya ya. Siapakah dia? Seseorang yang pengen miliki kamu seutuhnya. Kita buka nggak ya? Buka aja ya. Aduh, wow, vibrasinya kuat. Di sini ada kartu The Empress ya. Jadi, aku melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sudah terlanjur nyaman jadian sama kamu. Tuh ya. Meskipun hubungan kalian baru seumur jagung ya, tapi orang ini sudah merasakan adanya chemistry yang sangat kuat. Seolah-olah bahwa kamulah takdir cinta dan masa depan kehidupannya kelak. Makanya gitu ya, kenapa ya dia pengennya nempel terus sama kamu gitu ya. Kenapa ya, meskipun mungkin gitu ya beberapa di antara kalian ini belum pernah ketemu, tapi orang ini sudah bisa menghadirkan kenyamanan gitu. Coba deh ya dilihat-lihat ya, kamu tuh udah kenal sama berapa orang ya. Hanya sama orang ini loh yang connect ya, hanya sama orang ini ya yang kesannya komunikasi kamu nyambung tuh. Dan ini semua terjadi bukanlah kebetulan. Ini semua terjadi berdasarkan takdir ya. Atas apa yang sudah semesta gariskan. Tinggal ya kedepannya gimana aja gitu ya cara kalian menjaga komitmen ini agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh tercapai gitu ya. Emang sih gitu ya, terkadang nih orang tuh ya dia tuh speknya suka yang gemoy-gemoy ya, yang gemoy-gemoy kayak kamu gitu ya, yang semok-semok lah, aduh ya, yang montok-montok lah, dia demen banget sama kamu. Dan kebetulan gitu ya, di mata dia kamu tuh masuk spesifikasinya tuh ya, kamu gemol ya, kamu bahenol, aduh ya, terus kamu juga baik lagi ya, kamu juga orangnya perhatian tuh ya, mampu membuat orang ini makin kesini makin terkiwir-kiwir sama kamu. Ya emang sih menurut aku ya secara finansial gitu orang ini tuh masih kesannya itu masih belum cukup mapan jika dibandingkan dengan kamu gitu ya. Mungkin kerja dia masih serabutan gitu ya. Mungkin penghasilan dia jika dibandingkan dengan kamu lebih banyak kamu gitu. Tapi yang terpenting adalah niat dia lillahi ta'ala, ingin menjadikan kamu milik dia seutuhnya. Nah tuh ya, jadi nih orang tuh nggak asbun ya, nggak asal bunyi. Nih orang tuh bener-bener gitu ya pengen seriusin kamu, berkomitmen dengan kamu gitu. Cuman memang sih gitu ya kalau kamu pengen nikah sama dia, menurut aku terlalu tergesa-gesa. Karena bagaimanapun juga ya, hubungan seumur jagung tuh ya tidak menjamin suatu kebahagiaan. Makanya ya dibutuhkan adanya proses gitu ya. Kenali dulu siapa dia ya, kenali dulu ya sisi kadalnya dia gitu, kenali dulu ya bagaimana kebaikannya, barulah gitu ya ketika dia ngajakin kamu serius, sikat gitu. Tapi kalau untuk saat ini menurut aku jangan. Kenapa ya? Karena aku bilang tadi terlalu terburu-buru. Karena nanti tidak menjadikan suatu keindahan, justru malah akan ya menguras mental batin kamu. Dan di sini emang yang aku lihat, wow. Oke.
Aku merasa ya, beberapa dari dia kayaknya punya beban trauma di masa lalu ya. Entah dia udah cerita ke kamu atau belum. Yang jelas tuh kayaknya traumanya dia sama traumanya kamu hampir-hampir sama ya. Dimana dia pernah tulus tapi ternyata ketulusannya dihianati ya. Dia pernah bucin sama orang tapi nggak taunya yang dibucinin menjadi kadal. Nah ya sama kayak kamu. Kamu kan dulu kayak gitu ya. Pernah tulus mencintai sama orang ternyata blangsak. Bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan penderitaan. Aduh, jangan-jangan lagi deh ya, tobat. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Siapakah dia seseorang yang pengen milikin kamu? Aduh ya, siapakah dia seseorang yang pengen milikin kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen milikin kamu? Tara, aduh ya. Wow. Pack of One, menarik ya. Dia adalah seseorang yang pengennya selalu kamu prioritaskan. Tuh ya, kalah kalau nasabah prioritas atau soliter. Kenapa? Ya karena nih orang tuh gila perhatian dari kamu. Sehari saja ya, kamu nggak perhatian sama dia ya. Nih orang tuh bisa jadi tikus curut. Kenapa? Ya karena ketika dia marah tuh ya, bibir dia langsung monyong tuh ya. Langsung jutekin kamu, nggak sapa kamu ya. Anggap dirimu sebagai musuh ya. Dia sering banget cari gara-gara ketika kamu mengabaikan ya, tidak ngasih perhatian ke dia. Kenapa sih dia seperti itu ya? Salah satunya ya, beberapa dari dia emang karakternya seperti ini ya. Dia lebih suka diprioritaskan daripada memperhatikan. Dan ada juga gitu ya, sebagian dari mereka itu yang emang dibesarkan dari keluarga yang mungkin broken home gitu ya, kurang ngasih perhatian dia ketika dia masih kecil gitu, atau mungkin dia kurang dihargai keluarganya, makanya dia caper terus ke kamu ya, dia cari perhatian terus kepada dirimu gitu. Karena ketika dia diperhatiin tuh aduh ya, ini orang sebenarnya baik banget gitu, baik banget gitu ya ketika kamu perhatian sama dia. Tapi sebaliknya juga gitu, ketika kamu mengabaikan ya, ngasih dia perhatian tuh ya, silumannya muncul. Nih orang menyebalkan, cari gara-gara terus, ungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah gitu ya, menuduh kamu yang tidak-tidak. Bahkan terkadang kelakuan dia sampai keluar batas, kayak misalkan ya udah gitu, nggak menghargai posisimu sebagai pasangan. Tapi gitu ya, jika kamu benar-benar ngasih dia perhatian, best banget pokoknya ya. Dia mungkin ya kasih kamu kado ya, mungkin kamu dibelikan makan, atau mungkin kamu ditraktir ya, dibelikan handphone, aduh ya, ataupun mungkin bisa juga gitu ya, kamu digofoodin ya, sebagai bentuk bahwa orang ini tulus sama kamu dan nyaman gitu ya ketika dia diperhatikan olehmu. Ya, cuman memang sih ya, ngejalin hubungan sama dia tuh harus banyak-banyak sabar ya, banyak-banyak ngelus dada. Kenapa? Ya karena menjalin hubungan sama dia ini bagaikan menjalin sama anak PAUD ya, sama anak TK. Kenapa? Ya udah gitu, pengennya ditetekin terus, aduh ya, pengennya diperhatiin terus, disayang-sayang terus gitu ya. Karena kalau nggak gitu ya tahu sendirilah yang udah merasakan gimana ya, kena mental terus dirimu ya. Cuman nggak selamanya kok dia seperti ini ya. Ketika orang ini sudah memiliki kamu seutuhnya, nah disitulah ya muncul sisi kedewasaannya, terutama ketika dia udah memiliki anak tuh ya, muncullah sisi dewasa dan rasa tanggung jawabnya gitu. Terus di antara dia ini juga ya, aku tuh merasa bahwa dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh apa ya, dia orang yang sebenarnya tuh ketika dia banyak pikiran ya, ketika dia banyak tekanan, dia orang yang memendam. Nah itu terkadang ya bikin kamu juga pusing tujuh keliling, karena ketika ini orang sedang banyak masalah ya, orangnya susah diajak komunikasi ya, pengennya hilang-hilangan terus ya, berdiam diri di dalam goa. Nah tuh ya, kamu tuh sampai hafal ketika nih orang ya sudah mulai berubah atau menghindar dari kamu, pasti dia sedang banyak masalah. Nah dia emang sengaja sih ya nggak mau menceritakan masalah dia ke kamu karena takut ngerepotin kamu gitu. Karena nih orang aja ya hidup dia udah bikin repot kamu, nah gimana lagi ketika dia banyak masalah, dia nggak mau ya
melibatkan kamu ke dalam masalahnya. Udah gitu, dia merasa bisa mecahin masalah ini sendiri. Oke ya, aku akan hadapi ini sendiri sayang. Ih, lebay. Oke, kita cek lagi ya guys di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget milikin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget milikin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget milikin kamu. Tuh ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang ngambek sama kamu. Hayo ya, kamu bikin salah apa tuh ya, sampai nih orang tuh ngambek sama kamu. Dia sedang batasi diri gitu ya, nggak mau ketemu kamu ya. Jangankan ketemu, ngomong pun aja rasanya ogah-ogahan ya, karena dia sedang ngambek sama kamu, marah sama kamu. Nggak tahu sih ya, marahnya dia ke kamu ini apa? Apa karena kamu salah mengartikan, atau mungkin ya dia terlalu cemburu ke kamu ya, atau mungkin bisa saja gitu ya, dia menganggap bahwa kamu tuh nggak pengertian sama dia. Padahal gitu ya, gue tuh kurang apa sama kamu gitu ya. Aku tuh selalu berusaha mengerti keadaan kamu, tapi tetap aja salah di matamu. Nah, aku tuh harus jadi apa sih? Harus jadi Catwoman ya? Atau jadi Power Ranger? Ya, untuk apa? Ya untuk bisa menjadi apa yang kamu inginkan, karena pusing juga gitu. Aku tuh udah sepengertian itu loh sama kamu, tapi tetap aja ya di mata kamu tuh nggak ada beres-beresnya aku gitu ya. Sampai-sampai aku tuh bingung harus berbuat apa lagi ya agar membuat diri kamu tuh merasa puas gitu. Dan di sini emang yang aku lihat tuh ya, dibilang panik, nggak panik-panik juga. Tapi sangat menyebalkan gitu. Kenapa? Ya karena kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu suka terjebak dalam keributan. Karena nih orang tuh aneh gitu ya. Ketika hubungannya adem ayem aja, dia selalu cari gara-gara ya. Dia selalu pancing-pancing emosi ya. Terutama ketika gitu ya, bagi kamu yang rasa cewek gitu ya, pas kamu lagi dapet udah gitu ya, semua kata-katamu kamu keluarkan untuk menghujat dia gitu. Ya, karena terkadang tuh tindakannya keterlaluan. Ini orang juga gengsinya gede banget ya. Terkadang tuh ketika dia melakukan kesalahan jarang banget minta maaf ke kamu. Meskipun ya, bukti CCTV ini ya, buktinya ini udah ada di depan mata loh gitu. Tapi apa susahnya sih gitu ya untuk kamu tuh mengakui kesalahan kamu. Tapi ya, si buaya darat ini, aduh ya, dia tetap aja denial, dia tetap aja menyangkal gitu. Seolah-olah menganggap bahwa diri dia adalah sosok yang paling benar tuh. Ya, lo tuh bukan dewa. Ya, lo tuh bukan dewa, siluman ya. Aduh, pusing gue ya ngadepin nih orang. Terus juga yang aku lihat tuh percuma juga gitu ya, seberapa lama hubungan yang sudah kalian jalin ya, tapi membuat diri kamu merasa nggak nyaman, itu menurut aku juga percuma juga gitu. Kenapa sih? Ya karena dia bertingkat terus, dia nggak ada itikat gitu ya untuk memperbaiki kesalahannya ya, dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia untuk milikin kamu ya. Niatan milikin kamu tuh ada, tapi percuma juga gitu ya. Niat kalau tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata itu percuma juga. Niat hanyalah niat kalau tidak ada pergerakan ya. Sedangkan diri kamu di sini tuh kayak hanya mengharapkan kepastian, setidaknya agar kamu tuh tahu ya di mana kamu harus berlari, kapan dirimu harus berhenti. Ya, nggak digantung terus kayak gini gitu ya. Aku tuh kayak berlari ngos-ngosan ya, kayak lari maraton, kejar-kejaran terus sama kamu. Karena ini orang gitu ya, makin dikejar tuh makin kurang ajar ya, makin nggak dikejar ya, dia makin rayu-rayu kamu tuh. Terkadang pusing sendiri menghadapi tingkahnya dia. Dan aku yakin sih ya bahwa nih orang tuh aku merasa ya bahwa dia emang terkadang tuh ada sisi sok-sokannya gitu ya. Sok-sokannya itu apa sih? Ya sok keren lah ya. Sok bisa hidup tanpamu lah ya. Seolah-olah dia sok apa yang nggak butuh dirimu. Pret ya, ketika dia marah sama kamu maksudnya ya.
Tapi ketika dia sudah kembali ke settingan awal, ya udah, dia sebenarnya tipikal orang yang sangat perhatian banget sama dirimu gitu ya. Cuman memang kudu banyak-banyak sabar ya diri kamu. Kalau nggak sabar udah ya, jantung kamu bisa cepot. Ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget milikin kamu seutuhnya. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget milikin kamu seutuhnya. Siapakah dia? Seseorang yang pingin banget memiliki kamu seutuhnya. Aku juga penasaran, pengen tahu siapa dia. Wow, ya, menarik. Aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang miskom sama kamu. Miskom tuh apa sih? Ya miskomunikasi. Kamu sama dia sebenarnya masih jadian gitu. Tapi ikatan jadian ini nggak jelas ya. Ikatan hubungan kalian ini ngalor ngidul gitu ya. Dibilang serius gitu, ya nggak terlalu serius-serius amat. Dibilang nggak serius juga nggak serius-serius amat. Nah tuh jadinya kan ngambang gitu. Karena ini orang tuh susah untuk dipertahankan gitu. Karena dia nggak ada effortnya ya, kayak seolah semua yang terjadi di dalam hubungan ini dilimpahkan ke kamu, sedangkan hey, gue tuh udah banyak beban di dalam hidup ini ya, mikirin angsuran, mikirin cicilan ya, belum lagi Shopee Pay Later, aduh ya, belum lagi bayar kreditan ya, ditambah lagi ya kamu beban-bebani pikiranku. Nah seharusnya ya, kalau aku jadi dia ya, apapun yang terjadi kita tuh harus bisa hadapi sama-sama. Nah ini orang menurut aku terlalu egois ya, terlalu memikirkan kebahagiaan dia sendiri ya, dan melimpahkan semua masalah kepada orang lain. Siapa korbannya? Kamu. Ya, siapa korbannya? Kamu gitu. Dan aku nggak tahu sih apa alasan kuat gitu ya, kamu tuh kayak masih tetap kekeh mempertahankan hubungan ini gitu. Ya menurut aku sih karena terlalu banyak kenangan indah yang udah kalian jalani ya. Jangan ngomong gitu ya kalau dia punya utang sama kamu, bukan lagi. Ya, tapi menurut aku yang membuat kamu susah lepas dari dia ya, emang kalian ngejalani hubungan ini durasinya itu udah cukup lumayan lama ya, dan melupakan tuh bukanlah hal yang mudah bagi kamu karena kamu bukan kadal. Ya nggak mudah ganti-ganti pasangan. Beda lagi ya kalau sama orang, tentunya beda versi. Tapi ya pedoman hidup kamu tuh cuma satu gitu ya, selagi ya ini orang masih layak untuk dia perjuangkan, apapun yang terjadi ya akan kamu hadapi gitu. Dan di sini yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh gampang kemakan hoax ya, tanpa melihat fakta yang sebenarnya gitu ya. Jadi dia kayak mudah kemakan hoax gitu, nggak tahu ya jalan pikiran dia itu apa gitu. Kayak misalkan nih ya, dia tahu gitu ya foto kamu sama temen-temen kamu, udah gitu ya, ini orang langsung cemburu nggak jelas, padahal kan dia nggak tahu yang foto sama kamu tuh siapa. Dikiranya gadun kamu, dikiranya simpenan kamu. Hello, padahal gitu ya, ya elah ini tuh temen gue ya, temen satu kantor gue atau sahabat gue gitu, tapi tetap aja gitu nih orang ngeselin gitu ya. Dia selalu gampang kemakan hoax gitu, tanpa checklist dulu, tanpa melihat kebenarannya. Nah ya, ini gampang-gampang susah ya emang ngejalin hubungan sama orang yang kemakan hoax gitu. Karena gitu ya, sekali aja dia dengerin berita yang nggak bener, waduh berita ya kayak selebriti ya, berita yang nggak bener aja, udah gitu, ini bisa menjadi awal pertengkaran di dalam hubungan kalian. Dan saat ini kelihatan tuh ya, di saat kalian sedang miskom kayak gini, dia pusing. Ya, pusing sendiri tuh ya, pusing 7 keliling, sampai minum bodrek ya, sampai minum apa itulah ya, minum amlodipin ya, sampai minum paramek. Kenapa? Ya dia pusing banget, stres gitu. Udah tahu rasa gimana rasanya gitu ya, dicuekin sama kamu. Makanya jangan cuekin orang gitu ya. Ini kan awalnya dia yang cuekin kamu, tapi lama-lama gitu ya, makin kesini kok kayaknya aku yang terlalu ngejar-ngejar lo deh. Ya udah gitu ya, daripada gue kemakan apa ya, daripada gue pusing-pusing, udah ya kamu dendam balik gitu ya. Kamu nggak sapa dia juga, tapi ternyata ya dia sendiri yang merasakan dampaknya pusing tanpa kamu. Mamam tuh syukurin ya.
Aduh, sampai nafasku ngos-ngosan ya. Terus eh, kamu sama dia ya, yang aku lihat, aduh ya, ini bocoran energimu di masa lalu. Kamu sama dia sebenarnya sempat ya pernah putus 1-2 kali atau mungkin beberapa kali. Cuman aku tuh ngerasa gitu, dia tuh nggak ada kapok-kapoknya gitu. Padahal pernah loh dia kamu putuskan gitu. Tapi dia rayu-rayu kamu lagi dan nggak ada itikat buat berubah gitu. Terus nyambung lagi ya. Akhirnya putus lagi. Udah. Ya. Selamanya seperti itu. Emang nih orang menurut aku karakternya ya kayak gitulah ya. Jadi kayak susah untuk bertobat ya, susah untuk perbaikin diri gitu ya. Kalau nggak dikeprek dulu, aduh ya. Kita cek lagi, say. Siapakah dia? Seseorang yang pengen banget milikin kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang pengen banget milikin kamu. Kita lihat ya, di sini ada kartu The Hierophant. Wow, menarik ya. Aku ngerasa sih emang orang ini ada rencana buat ngawinin kamu. Ya, tapi tahun lalu ya, nggak tahun ini gitu. Dan kamu tuh lagi nunggu kepastian itu gitu ya. Katanya kamu mau nikahin aku kalau kamu cewek ya. Kalau kamu cowok ya tinggal diputar aja sebaliknya gitu ya. Tapi kenapa gitu? Sampai detik ini kok kayaknya kamu tuh nggak ada kejelasan sama sekali gitu ya. Kayak seolah-olah kamu tuh menggantungkan diriku gitu. Dan aku tuh udah ngerasa serka sama kamu. Tapi diri kamu tuh seolah-olah yang tidak menunjukkan effortmu ya untuk ngawinin gue gitu. Kalau kamu cewek. Kalau cowok ya sebaliknya gitu ya. Kapan ya lu tuh mau gue kawinin kayak gitu. Karena ya udah ya, rencana hanyalah rencana gitu. Kalau kamu sendiri nggak ada niatan ya, nggak ada keseriusan untuk menunjukkan komitmen kamu tuh ya, sampai nunggu gitu ya besi jadi ngapung, ya udah itu nggak akan terwujud kalau kamu sendiri nggak niat. Nah ya, atau mungkin gitu ya kamu nunggu gitu ya kalau diri kamu tuh karatan dulu baru kamu bakal ngawinin gue. Ya, kesel juga gitu ya energi dia. Karena jujur aja gitu ya, di belakang kamu gitu sebenarnya itu banyak ya orang yang mau antri sama kamu ya. Banyak banget orang yang demen ya, yang pengen banget milikin dirimu gitu ya. Tapi ketika kamu sudah terikat ya dalam sebuah hubungan, udah gitu, jalan kamu tuh yang lurus-lurus saja ya. Kamu tuh tipikal orang yang nggak suka neka-neko gitu ya. Cuman kalau makin diginiin terus-terusan ya bisa juga gitu ya, kamu tuh capek dan lelah. Sampai pada akhirnya apa? Ya nggak menutup kemungkinan gitu, kamu tuh bakal move on ya, cari orang yang lain yang lebih layak untuk kamu cintai gitu ya. Jangan mentang-mentang loh ya. Jangan mentang-mentang loh, gue juga bisa ya cari orang yang lebih kayak kamu. Cuman nih orang tuh selama ini kan dia tidak pernah sadar gitu bahwa hal itu tuh mungkin saja terjadi karena dia sok-sokan gitu. Sok-sok selama ini kamu yang terlalu ngejar-ngejar dia gitu. Kamu yang terlalu banyak berkorban demi dia sehingga orang ini terlalu menyepelekan kamu. Nah, jadinya kebablasan, jatuhnya kebangetan banget. Ya. Terus aku tuh melihat ya, sebenarnya dia ini tipikal orang yang humoris ya menurut aku. Dia orangnya humoris, tapi ketika timingnya pas, ya. Kalau timingnya nggak pas, ya udah gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang humoris lagi, tapi dia tipikal orang yang menyebalkan gitu. Nggak cuma menyebalkan aja gitu. Gara-gara dia nih gitu ya, rambut gue itu jadi sering rontok gitu. Kenapa? Stres ya. Stres, hormon kamu jadi nggak stabil gitu gara-gara kepikiran sama dia gitu ya. Sampai tes lab tuh ya ke spesialis OB/GYN gitu kalau kamu cewek ya, katanya kadarnya nggak karu-karuan ya, kadar hormonnya. Kenapa? Gue stres nggak tuh ya mikirin lo gitu ya. Terus juga aku lihat ya, beberapa dari dia ini juga orang yang terkadang tuh selengean ya. Ketika kamu kesel sama dia, dia nggak pernah bisa diajak untuk bicara serius. Justru malah bicaranya dia ngalor ngidul, ngawur ya. Kayak seolah itu nggak bisa diajak serius gitu. Gue tuh bahas yang ini, tapi lo bahasnya yang mana ya? Larinya kemana? Dasar Saiton ya. Dasar Piton gitu ya.
Karena nih orang sukanya kayak gitu ya, kayak nggak bisa diajak untuk ngomong secara serius gitu, ngomongnya ngalor ngidul. Dan saat ini jujur gitu, dibilang kamu capek, emang capek gitu ya, tapi dibilang nggak capek gitu ya, kamu tuh udah terlanjur ya berjalan sejauh ini ya demi mempertahankan hubungan ini gitu ya. Kita cek lagi ya guys, kita cek dulu. Aku akan coba lihat ya gimana energi dia saat ini, bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang pengen banget milikin kamu seutuhnya saat ini ya. Kita lihat dulu bagaimanakah energinya ya. Kita lihat dulu gimanakah energinya seseorang yang pengen banget milikin kamu seutuhnya ya. Kita lihat dulu bagaimanakah energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang, seseorang yang pengen banget milikin kamu seutuhnya. Gimanakah energi dia sekarang? Wow. Sampai ngantuk guys aku guys ya. Gimanakah energi dia sekarang? Wow ya. Beberapa dari dia ini kayak terlalu kebanyakan ngayal ya, terlalu banyak ngayal sama kamu gitu. Aduh ya, seandainya kita udah nikah ya bun, ya roh bun. Seandainya kita udah nikah ya bun, pasti saat ini kita udah gendong anak gitu ya, kita udah tidur seranjang bareng gitu ya, kamu aku peluk-peluk, kamu aku sayang-sayang, ih ngeri. Ya kayak gitu ya. Nah orang suka menghayal, tapi ya itu tadi gitu ya, dia pengen banget milikin kamu seutuhnya, tapi ya di satu sisi dia kagak ada niat gitu ya. Kayak apa ya, jalan pemikiran dia ini kayak masih terlalu asik dengan dunia dia sendiri, sedangkan kamu tuh sudah dijanjikan keseriusan sama dia. Nah pusing lagi nggak tuh ya? Karena kan ya udah, ketika kamu sudah menjanjikan keseriusan, maka buktikan keseriusan itu. Jangan cuma asbun. Ya, jangan cuma asal bunyi gitu ya. Tunjukkan tuh niatmu, bawa orang tuamu untuk ngadepin aku atau sebaliknya ya. Karena ya kamu nggak bisa diperlakukan seperti ini terus-terusan gitu ya. Sesabar-sabarnya kamu ya, kamu juga bisa gedeg juga gitu ya. Sekuat-kuatnya mental kamu ya, kalau kamu terus-terusan seperti ini kan, dipermainkan, digantung ya, dibikin mainan sama dia, ya bisa juga gitu ya, diri kamu tuh lama-lama cabut dari hidupnya dia gitu. Karena untuk saat ini ya, bicara kepastian aja, bukan halu gitu ya. Karena gue udah capek ya lo haluin terus ya. Lo bilang katanya gue bunda lah ya, lo bilang gue katanya mama ya, lo bilang katanya gue papa lah pret gitu. Mana buktinya gitu ya. Ya kamu tuh pengen gitu ya, sebenarnya tuh yang jelas-jelas aja. Yang jelas-jelas aja, tapi nih orang nggak jelas. Aduh pusing. Bagaimana energi dia sekarang ya, kita lihat dulu bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang. Kita lihat bagaimana energi dia sekarang. Oh, ini kok malah yang kebaca energi kamu ya. Aku tuh ngerasa ya, beberapa di antara kamu tuh sebenarnya pengen ngelepasin dia sekarang. Ya. Kayak beberapa dari kamu ya pengen mengakhiri hubungan ini. Pengen mengakhiri masalah ini dan mengakhiri hubungan ini selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu udah capek. Karena kamu udah lelah gitu ya. Kamu apa ya, dalam artian tuh menasehati dia itu nggak sekali dua kali ya, dan kamu pun juga sama sekali tidak pernah bentak-bentak dia ya, nggak pernah berkata-kata kasar ke dia gitu. Tapi nih orang dia selalu mencari pembenaran gitu ya, dinasehatin nggak mau, seolah-olah dia merasa bahwa dia adalah sok ya yang paling benar gitu. Padahal lo tuh jauh dari kata sempurna gitu, bahkan udah minus masih di minus-minusin lagi. Ya itulah dia gitu, itulah kurang ajarnya nih orang gitu.
Makanya kenapa saat ini beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sudah ada pikiran untuk melepaskan dia. Bukan karena nggak sayang, tapi karena terpaksa ya. Karena tindakan dia udah keterlaluan, tindakan dia udah kelewatan batas. Dan ini nggak bisa ditolerir gitu. Karena percuma juga gitu ya. Saat ini aku ngasih kesempatan ke kamu, tapi ujung-ujungnya kamu tuh bakal nyanyain kesempatan ini dan mengulangi kesalahan yang sama. Udah ya, mamam tuh, capek gue. Ya, gue juga punya mental, gue juga punya kesibukan, masih banyak masa depan dan angan-angan yang belum tercapai gara-gara mikirin kamu. Dasar. Seperti itu. Terus beberapa dari kamu tuh ada juga yang pengen lepas karena kamu pengen bahagia menikmati keseharian kamu ya sendiri. Kenapa? Ya jujur gitu ya, selama kamu jalin hubungan sama dia ya, tensi kamu tuh jadi naik. Asam lambung kamu kumat-kumatan. No, ya. Kenapa? Ya karena stres banget ya. Tujuan kamu cari hubungan ya untuk mencari kebahagiaan ya, bukan kesedihan. Tapi selama ini yang kamu dapatkan ya, kamu sakit hati terus, kemakan mental terus ya, bahkan sampai nyerang ke kondisi kesehatan kamu ya, sampai general check up tuh ya, sampai tes lab juga. Ya kenapa? Ya karena kok semenjak aku jalan sama kamu, imun aku jadi nggak baik gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya, bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Wow, ya. Beberapa dari dia, ya, aku tuh ngerasa emang dia sengaja ya, kayaknya cuekin kamu. Aduh. Ya, dia sengaja cuekin kamu karena ini merupakan salah satu bagian dari dramanya dia gitu. Aku paham sih gitu, dimana tujuan dia tuh ingin ngetes kamu ya, seberapa apa ya, dalam artian tuh seberapa sakitnya mental kamu sih ya ketika gue cuekin lo gitu. Dia pengen mastiin itu. Ya sebenarnya nggak jelas juga gitu konsepnya gitu. Karena kan kamu tuh tipikal orang yang hati tuh nggak bisa dipermainkan, perasaan tuh nggak bisa buat main-main gitu. Tapi ya susah juga berdealing sama seseorang yang terlalu banyak dramanya ya. Dia saat ini cuekin kamu, diemin kamu ya, dengan tujuan dan alasan dia ingin tahu ya seberapa sedihnya kamu ketika tanpa dirinya. Ya, lo kira gue sedih tanpa kamu? Enggak ya. Mau kamu pergi, mau kamu datang, mau kamu cuek, hello gitu ya. Gue ya itu bisa hidup tanpa kamu gitu. Tapi dia pengen ngetes kamu ya. Dia pengen sok-sokan ya, pengen kepo ya, seberapa sedihnya sih ketika lo gue cuekin, seberapa stresnya kamu tuh ya. Nah makanya ya di sini kalau bisa cuekin balik gitu, biar kadal ini tahu rasa gimana rasanya dicuekin tuh. Biar apa, dia nggak mentang-mentang lagi. Hidup nggak usah banyak drama ya, jalani aja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Kita cek lagi di sini ya, bagaimana energi dia sekarang. Kita cek lagi ya, gimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang. Wow, ya. Queen of One, ya. Aku melihat ya beberapa dari dia sepertinya akhir-akhir ini sedikit berubah ke kamu. Ya, yang biasanya komunikasi intens, tapi saat ini komunikasinya bisa dihitung, ya. Yang biasanya dia intens ya perhatiin kamu, tapi akhir-akhir ini perhatian dia berkurang. Karena apa? Yang aku lihat tuh dia saat ini sedang menutupi, ada sesuatu hal yang ditutupi gitu ya, biar kamu tuh nggak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Terus beberapa dari dia juga sebenarnya saat ini ya, sebenarnya bukan menyembunyikan suatu hal negatif ya, tapi yang aku lihat ya beberapa di antara dia itu kayaknya sedang menyembunyikan suatu masalah yang kamu tuh nggak boleh tahu ya,
Kenapa? Kalau kamu tahu, pasti kamu bakal marah ke dia gitu. Karena ini tuh kayak sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa kecewa karena dia nggak jujur selama menjalin hubungan denganmu. Ternyata di balik kadal ini ada udang di balik batu. Nah, awalnya tuh ya kamu nggak curiga, tapi lama-lama gitu ya, kamu ngerasa juga nih orang tuh kayaknya ada yang aneh gitu. Hidup dia tuh kayaknya nggak real, nggak realistis. Karena apa yang dia katakan ya sama realitanya beda banget. Ya iyalah, ya. Karena ya itu tadi nih orang. Kita cek lagi ya guys di sini. Kita coba lihat dulu. Kita cek dulu bagaimana energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Oke, wow, ya, menarik juga ya. Bagi kamu ya, aku tuh merasa beberapa di antara kamu saat ini ada yang sedang terjebak dalam hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dan kamu tuh ngerasa bingung gitu ya, kenapa akhir-akhir ini dia nggak muncul di hadapan kamu? Apakah dia udah punya yang baru? Atau emang dia bener-bener udah nggak sayang sama dirimu gitu? Karena jujur sih, ya kamu sadar bahwa hubungan ini penuh dosa, ya, penuh dosa, aliran sesat gitu ya. Tapi gue juga nggak menyangkal gitu bahwa aku tuh nggak siap kehilangan kamu. Sedangkan ya aku berusaha cari-cari kamu nggak nemu. Aku telepon nggak diangkat, aku chat nggak dibalas gitu ya. Kenapakah itu? Ya kamu tuh panikan emang orangnya gitu. Terutama sama orang yang udah kamu sayang gitu. Bukan dia niatan meninggalkan kamu, tidak. Tetapi saat ini yang aku lihat beberapa di antara mereka sedang fokus sama keluarganya. Dia nggak mau ya hubungannya tercium ya. Hubungan terlarangnya denganmu tuh tercium oleh berbagai pihak publik gitu. Dia nggak mau ya. Makanya untuk mengurangi kecurigaan itu ya dia intens sama keluarganya dulu. Baru ketika semuanya beres tuh ya, dia akan ngabisin waktu ya seharian penuh sama kamu. Di mana tuh ya, tinggal callingan aja janjinya ya, di hotel kayak di villa kayak, aduh ya jangan sampai tuh ya. Karena aku tuh ngerasa gitu, nih orang tuh hot banget ya. Nggak cuma hot, tapi aura dia ya, aura liarnya dia tuh ya, bisa bikin kepala kamu tuh ya sampai merinding. Merinding ke ubun-ubun gitu ya. Karena ya dia orangnya semenggairahkan itu emang ya, nggak bisa dipungkiri. Terus kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia. Ya, energi dia sekarang. Tuh, dia nyesal sama kamu ya. Dia pengen minta maaf ke kamu, tapi kamu menghalangi. Bukan menghalangi, tapi sengaja gitu. Kamu ngasih dia suatu pembelajaran agar orang ini tuh bisa menghargai posisi kamu sebagai seorang pasangan. Makanya gitu ya, meskipun dia saat ini mohon nama kamu gitu ya, tapi tidak membuat hati kamu tuh langsung terketuk. Kenapa? Biar kapok dulu gitu. Karena kalau aku langsung ujung-ujung memaafkan, tahu sendiri ya, ini kadal gimana gitu. Nih orang tidak akan berbenah diri ya. Jangankan berbenah diri, berkaca pun nggak akan pernah. Nah makanya di sini sengaja ya, kamu batasi diri, kamu jauhi dia ya, nggak respon lah gitu ya kamu ke dia. Emang udah sebel gitu, kesabaran aku udah habis, udah capek dikuras sama kamu. Nah saat ini mamam tuh ya, rasakan bagaimana sedihnya kamu ketika tanpa diriku. Tuh biar tahu rasa nih orang ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga reading ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, silahkan langsung saja join ya. Klik aja ya link kontak WA-nya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you, bye.